Zhu Jiuyin juga tidak peduli dengan Kaisar Setan Seribu Wajah, tetapi melihat ke arah langit. Matanya perlahan terbuka, dan di matanya, Cao Hao Bell dan Long Waner, yang membunyikan Kaisar Bell, terpantul. Tampaknya semua yang terjadi sebelumnya telah berangsur-angsur kembali di depan Zhu Jiuyin, hanya untuk melihatnya tersenyum lebih dalam dan lebih dalam. Cao Hao Zong, orang-orang kecil dari era sebelumnya juga menemukannya, dan itu menjadi semakin menarik. Pada saat ini, saya mendengar 1000 wajah Demon Emperor meraung. Lilin 9 Yin, selamatkan aku. Jangan berasumsi bahwa Kaisar tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, Kaisar tidak keberatan memberitahu anak-anak kecil ini apa yang terjadi di sini. Apa yang bersembunyi? Kaisar Iblis 1000 Wajah adalah Kaisar Iblis di satu sisi. Menghadapi penyihir leluhur Zhu Jiuyin, dia sangat percaya diri dan berkata dengan kejam, "Ras manusia, dengarkan, di ujung tempat ini." Namun, ancaman Kaisar Setan 1000 Wajah hanya sesaat, tetapi Zhu Jiuyin tiba-tiba membuka matanya. Pada saat itu, lelaki tua yang tampaknya biasa ini berubah menjadi menakjubkan. Berisik. Setelah hanya 2 kata selesai, sepertinya tidak ada yang terjadi. Tetapi Qin Yichen mendengarnya. Dan raungan Kaisar Iblis 1000 Wajah datang lagi. "Jiuyin, selamatkan aku. Jangan berpikir bahwa Kaisar tidak tahu mengapa kamu ada di sini. Jika Anda tidak menyelamatkan saya, Kaisar tidak keberatan memberitahu anak-anak kecil ini apa yang terjadi di sini. Apa yang bersembunyi?" "Sial, Jiuyin, ras manusia, dengarkan, di ujung tempat ini." Raungan Kaisar Iblis 1000 Wajah bergema berulang kali, mengulangi kata-kata sebelumnya. Tetapi selalu sulit untuk membuat suara yang berbeda. Ketika Qin Yichen melihat ini, dia tidak bisa menahan rasa takut. Tampaknya Kaisar Setan 1000 Wajah tidak memiliki konsekuensi. Tetapi dia tidak tahu metode apa yang digunakan Zhu Jiuyin untuk secara langsung menyebabkan Kaisar Iblis 1000 Wajah ke dalam siklus waktu. Ancaman Kaisar Iblis 1000 Wajah bukannya tidak berdasar. Kalau tidak Zhu Jiuyin tidak akan pernah bergerak. Apa yang bersembunyi di sini? Mata Qin Yichen berkedip, tapi sayangnya, dalam hal pencapaian waktu, dia tidak bisa mengalahkan penyihir leluhur waktu. Zhu Jiuyin juga tidak lagi memperhatikan Kaisar Iblis 1000 Wajah yang berulang, tetapi melihat kerumunan Qin Yichen lagi. Seolah-olah, meskipun Kaisar Setan 1000 Wajah tidak memberitahu rahasianya, dia masih memberitahu Qin Yichen bahwa ada rahasia di tempat ini. Zhu Jiuyin juga menyadari masalahnya. Tiba-tiba, dengan lambaian lengan bajunya yang besar, dia melihat celah ruang waktu perlahan muncul di sampingnya. Kembali. Adegan ini, sebaliknya, membuat Qin Yichen merasa heran. Apakah Zhu Jiuyin mencoba mengirim mereka kembali? Penyihir leluhur waktu pasti memiliki metode ini, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa celah ruang waktu ini akan kembali ke kalender Yuan Tian? Jika Anda sampai ke tempat yang lebih menakutkan, bukankah itu akan membiarkan kami mati? Namun, dalam menghadapi keraguan Putri Wenxing, Zhu Jiuyin bahkan tidak memandangnya. Jangan khawatir, jika orang tua itu ingin membunuhmu, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Zhu Jiuyin mengatakan yang sebenarnya. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mengatakan sepatah kata pun kepada mereka jika dia ingin membunuh Qin Yichen. Dengan kata lain, celah ruang waktu ini benar-benar dapat kembali ke kalender Yuan Tian. Namun, Qin Yichen terdiam sambil melihat celah waktu dan ruang. Pertama-tama, jika mereka kembali, apa yang akan dilakukan Shen Kui? Qin Yichen memandang Jiuyin, yang terakhir sepertinya tidak menjawab. Tetapi karena dia tidak akan membunuh klan Kaisar Ke, dia tidak akan membiarkan klan Kaisar Ke binasa. Artinya, tidak perlu khawatir tentang keselamatan leluhur pertama Kaisar Ke untuk saat ini. Namun, Qin Yichen tidak percaya bahwa Zhu Jiuyin akan memiliki kebaikan seperti itu. "Senior, kamu mengirim kami kembali, bukan untuk melindungi kami, tetapi untuk takut kami akan menemukan rahasianya di sini, kan?" Bagaimanapun, Kaisar Setan 1000 Wajah hanya sedikit kekurangan untuk bisa menceritakan rahasia tempat ini. Dan dikombinasikan dengan sikap Zhu Jiuyin terhadap alam surga Kaisar, Qin Yichen tidak sulit untuk menyimpulkan. Dan Zhu Jiuyin tidak keberatan, tetapi tersenyum ringan. "Apakah Anda punya pilihan?" Jin Wu Hao Huang bahkan lebih kesal dan bingung. "Aku benar-benar memberimu wajah. Penyihir leluhur menyelamatkan hidupmu, dan kamu masih tidak berterima kasih, tetapi bahkan." Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia disela oleh Zhu Jiuyin yang mengangkat tangannya, yang terakhir menatap Qin Yichen dan raksasa Kaisar di sekitarnya. Pada saat ini, Qin Yichen mengatakan itu palsu jika dia tidak gugup. Benar bahwa Zhu Jiuyin memiliki niat buruk, dan memang benar ada rahasia yang tidak ingin diungkapkan oleh Zhu Jiuyin. Retakan ruang waktu ini dapat mengirim mereka kembali ke kalender Yuan Tian. Namun, itu bukan lagi pertanyaan yang ingin ditinggalkan Qin Yichen. Dengan telapak lilin, dia dapat langsung mengirimnya ke celah ruang waktu. 7 bintang Kaisar Ke, batu giok surgawi telah jatuh, dan tersisa 6. Orang tua itu membunuh 2 dan itu tidak mempengaruhi. Begitu kata-kata ini keluar,
Leluhur kedua Kaisar Ke ketakutan. Terlepas dari apakah mereka adalah kekuatan besar dari alam surga Kaisar, mereka bukanlah lawan dari Zhu Jiuyin dan mobil hantu. Oke, kembali. Qin Yichen juga tidak bisa berkata-kata. Kali ini, celah waktu dan ruang benar-benar sial. Dia tidak menemukan kesempatan, tapi dia mengembara di tepi hidup dan mati beberapa kali. Tetapi bisa kembali adalah berkah dalam kesialan. Tetapi pada saat Qin Yichen hendak melangkah ke celah waktu dan ruang, dia mendengar suara lembut dari langit. Jiuyin, apakah kamu berani memindahkannya? Tanda seru. Tiba-tiba, wajah Zhu Jiuyin berubah tiba-tiba. Ini adalah suara Long Waner. Namun, reaksi Zhu Jiuyin juga cepat. Tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, menyebabkan suara Long Waner bergema terus-menerus, membuatnya sulit untuk mengucapkan kalimat berikutnya. Jiuyin, apakah kamu berani memindahkannya? Tanda seru. Qin Yichen juga tercengang. Ini adalah suara yang benar dari Long Waner, dan sepertinya mengancam Zhu Jiuyin. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa meskipun kekuatan Long Waner tampaknya dipadatkan oleh keberuntungan naga yang sebenarnya, itu jauh dari cukup untuk menantang Zhu Jiuyin. Tetapi pada minuman manis itu, Zhu Jiuyin tampaknya sangat cemburu. Meskipun wajahnya yang tanpa ekspresi pulih dalam sekejap, dan dia berkata dengan lebih tenang, bahkan jika lelaki kecil dari zaman naga sejati datang, kamu harus kembali. Rahasianya di sini bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu terlibat. Namun, Qin Yichen berhenti, dan malah tersenyum dan menatap Zhu Jiuyin. Meskipun Zhu Jiuyin tidak dapat melihat apapun di wajahnya, bahkan Qin Yichen tahu betul bahwa dengan lelaki tua seperti ini yang selamat dari era prasejarah, setiap kota berlawanan dengan langit, sulit untuk menentukan apakah apa yang dia katakan itu benar atau salah. Namun, satu hal yang bisa dipastikan Qin Yichen. Sepertinya senior Zhu Jiuyin tidak berani memaksa kita untuk kembali. Kalau tidak, senior harus menembak kita langsung ke celah ruang waktu ini dengan telapak tangan, bukan ancaman. Tiba-tiba, Qin Yichen, yang berdiri di depan Time and Space Rift, mundur beberapa langkah, tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia tidak tahu apa yang ditakuti Zhu Jiuyin. Mungkin, sisi Long Waner dan orang-orang kuat di masa lalu yang membuat Zhu Jiuyin tidak mau memprovokasi dia dengan mudah. Atau mungkin karena alasan lain, tapi yang pasti dia takut. Jadi, saya tidak akan pergi. Saya juga ingin melihat rahasia apa yang tersembunyi di sini. Melihat Qin Yichen, yang berdiri di depan celah ruang waktu, tetapi tidak pernah melangkah ke dalamnya. Mata Zhu Jiuyin perlahan terbuka, ruang dan waktu mengalir, langsung menelan segalanya. Apakah menurutmu orang tua itu tidak berani membunuhmu?